Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua keadaannya baik, luar biasa, karena Tuhan kita Tuhan yang menyertai. Karena itu malam hari ini mari kita mau terus datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang berkuasa, Allah yang hebat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu, bahkan atas dunia ini dan atas hidup kita. Karena itu malam hari ini mari kita bawa hati dan hidup kita. Tuhan, layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh Tuhan melakukan, membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berdaulat atas hidupku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Mari katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan dengan iman. Kita mau bilang, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja, Engkau berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lebih lagi saudara, mari hormati Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja berdaulat, amin, lat atas hidupku, ku lebih lagi angkat imanmu, katakan Engkaulah Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, atas setiap musim di hidup kami Tuhan, atas setiap keadaan kami, atas setiap sakit penyakit kami, atas setiap hidup kami Tuhan berdaulat. Atas rumah tangga kami Tuhan berdaulat, atas anak-anak kami Tuhan berdaulat, atas suami istri kami Tuhanlah yang berdaulat. Kami tidak izinkan iblis mengintimidasi kami, karena kami tahu kami punya Tuhan yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Dari mulut kami malam hari ini kami mau deklarasikan Tuhan kedahsyatan Engkau. Mari lebih lagi saudara dengan iman perkatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkau berdaulat, berdaulat atas hidup. Kami berserah penuh Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja, Engkau berdaulat Tuhan, amin. Atas hidupku, ku berserah penuh. Kami percaya
kami percaya Engkau berdaulat, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Katakan semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Oh, besar Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu semakin hari, semakin bertambah, besar dengan iman lebih lagi katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu semakin hari, semakin bertambah besar. Engkau yang membutuhkan anugerah Tuhan, lebih lagi katakan besar anugerah-Mu. Amin. Anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar rahmat-Mu Tuhan. Kau yang sanggup Bapa melimpahi kami dengan anugerah-Mu. Mari percayalah saudara, Tuhan menciptakan kita dengan rencana yang luar biasa. Dia ingin supaya kita menghidupi semua rencananya dengan anugerahnya dalam hidup kita. Karena itu harapkan Tuhan malam ini bekerja, harapkan anugerahnya tercurah. Mari angkat tanganmu, lebih lagi katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu semakin hari, semakin bertambah Tuhan. Besar anugerah-Mu, besar anugerah, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu semakin hari Tuhan. Amin. Semakin bertambah besar. Kami percaya kami bukan hanya punya Tuhan yang anugerah-Mu besar, bahkan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, kasih-Mu terlebih besar dari segala-galanya dalam hidup kami. Mari angkat imanmu saudara, katakan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih tak pernah terlambat, tak pernah terlambat.
kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kami terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat, terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Lebih lagi katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Mari imani saudara, katakan dengan iman, kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Tuhanku terlebih, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, Kau sanggup bekerja Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidup kami. Percaya mendatangkan kebaikan Tuhan. Yes Lord. Mari angkat tanganmu, katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan, terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, lebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan. Amin. Lambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, tidak pernah terlambat Engkau bekerja dalam hidup kami. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, Engkau juga yang sanggup menyelesaikan setiap hal ketika kami berserah dan datang mencari Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kami mendapatkan sesuatu dari kebenaran firman-Mu yang akan mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya akan bacakan kesaksian. Shalom Ibu Debbie, saya Wilson, seorang bapak dari Surabaya. Saya mau memberi kesaksian akan kebaikan Tuhan. Sebelumnya maaf jika kata-kata saya panjang dan kurang pandai menyusun kata. Saya dulu orang yang sangat kaku dalam bersikap. Memang saya sudah mengenal Tuhan, tapi iman saya masih gitu-gitu aja dan tidak berdampak dalam hidup saya. Dan orang sekitar saya juga suka marah dengan perkataan.
Jadi percuma saja mengenal Tuhan, membaca firman, tapi kehidupan rohani saya tawar. Berawal dari bulan 7 yang lalu saya kena COVID tanpa gejala. Bulan 8 saya terkena sakit lambung. Saya pikir itu biasa karena mas saya memang sering telat makan. Sampai akhirnya bulan 9 tiap saya makan langsung mual, bahkan selera makan saya hilang. Saya ke dokter dan dinyatakan saya kena asam lambung. Padahal seumur hidup saya tidak ada riwayat sakit lambung. Dan saya juga sudah diberi obat tapi tidak kunjung sembuh. Akhirnya saya pindah ke dokter lain tapi tetap saja keadaan saya tidak ada perubahan. Bahkan semua terasa sakit, perut nyeri, pinggang, punggung, bahkan rusuk, sakit semua. Saya juga sering mengalami sesak napas ketika asam lambung saya naik. Saya tahan sampai saya mandi keringat. Makan sedikit langsung mual. Bahkan berat badan saya turun 11 kg dalam waktu 2 bulan. Waduh ya. Luar biasa ini. Jujur saya akhirnya stres Bu dan saya protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan Engkau memberi saya sakit ini? Padahal apa yang saya lakukan semua hanya bagi kemuliaan-Mu. Bulan 6 sampai bulan 7 saya banyak membantu keluarga dan teman-teman yang juga terpapar COVID Bu. Sampai satu ketika ada teman yang mengirimkan channel dari Debbie TV. Tapi saya abaikan. Seminggu kemudian mama saya juga kirim channel ibu. Tapi sama saya abaikan juga. Dalam hati saya berkata, siapa lagi pendeta Debbie ini? Haleluya ya. Di bulan 9 saya menginap di rumah ortu saya dan kebetulan mama saya sedang memutar channel ibu. Saya ikut mendengarkan tapi asal-asalan saja. Karena pada mulanya asal-asalan saja pada mulanya. Tapi lama-kelamaan kok menarik ya khotbah ibu dan apa yang disampaikan itu apa adanya. Dan ada perkataan ibu yang menguatkan saya saat itu, ya, yang pertama ibu berkata, Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Perkataan yang kedua, ya, ibu berkata, tidak ada pendeta yang hebat, tidak ada dokter yang hebat, tidak ada psikiater yang hebat yang bisa menolong saudara adalah dirimu sendiri dengan Tuhan. Dan memang benar Bu, bulan 9 dan bulan 10 itu saya mengalami pergumulan yang sangat hebat. Sakit yang tidak kunjung sembuh dan usaha saya akhirnya berantakan karena saya seorang pedagang. Sambil saya berobat jalan ke dokter internis, saya tetap rutin berdoa dan rutin ikut mesbah doa. Sambil meminta kesembuhan pada Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan perlahan-lahan sakit saya mulai dipulihkan. Baik sakit di perut, sakit pinggang, sakit punggung, bahkan di bagian rusuk kiri saja saya yang belum pulih dan masih terasa nyeri. Hingga pada Sabtu malam Bu, tanggal 13 November 2021, selesai saya mengikuti mesbah doa, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya nyeri di bagian rusuk sebelah kiri ini hilang? Saya mendengar satu suara yang sangat lembut dan suara itu berkata, tidur miring ke kanan. Saya langsung melakukan malam itu, saya tidur miring ke kanan. Dan puji Tuhan benar besoknya saya bangun dan saya beraktivitas seperti biasa dan rusuk kiri saya sudah disembuhkan bahkan sampai sekarang ini Bu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu luar biasa. Memang ya masih ada sedikit kadang rasa asam di mulut saya tapi ya sudah tidak sakit lagi lambung saya ya, tapi saya percaya waktu Tuhan yang terbaik untuk kesembuhan saya. Inilah cara Tuhan mengasihi dan memertobatkan saya lewat penyakit ini dan lewat keadaan sulit yang saya alami. Saya bersyukur, puji Tuhan, lewat mesbah doa dan mesbah syukur, iman saya semakin bertumbuh. Saya bisa lebih mengasihi sekarang, mengontrol diri dan rajin membaca Alkitab serta memperkatakan firman. Mohon maaf Ibu jika kesaksian saya ini panjang karena sebenarnya masih banyak mujizat Tuhan yang saya alami dalam 6 bulan terakhir ini. Terima kasih Ibu Debbie, terima kasih Tuhan Yesus dan seluruh tim mesbah doa, Tuhan memberkati.
Wow, saudara, luar biasa kesaksian yang kita dengar, saudara ya. Ya, kita tahu percaya bahwa ya keadaan tekanan hidup bisa membuat orang mengalami depresi, lalu lari kepada sakit fisik sehingga asam lambung ya bahkan merembet, nyeri di pinggang, punggung, rusuk, semua sakit, sesak napas, bahkan turun sampai 11 kilo dalam waktu hanya 2 bulan. Ya saudara, tidak mudah memang. Ketika iman kita turun, iman kita mati, ya maka semua keadaan di dalam ya alam nyata kita pun akan terpengaruh. Tapi di saat iman kita hidup mendengarkan firman Tuhan, maka keadaan di alam nyata pun juga akan terpengaruh. Kesembuhan mulai terjadi ketika Bapak menemukan, ya awalnya dikirim sama seorang teman, ya channel Mesbah Doa dari DB TV, diabaikan saja, lalu dikirimi mamahnya, suruh dengar ya. Dia cuma berkata dalam hati, siapa lagi ini pendeta Debbie, dia abaikan juga. Ya, dan akhirnya ketika dia sedang menginap di rumah orang tuanya, mamanya kebetulan ya sedang menonton channel saya, khotbah saya, dan akhirnya dia dikuatkan dengan 2 perkataan. Yang pertama, Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Dan yang kedua ya yang sangat membekas, dia dengar saya berkata, tidak ada pendeta hebat, tidak ada dokter hebat, tidak ada psikiater hebat selain dirimu sendiri dengan Tuhan yang sanggup menyembuhkan engkau. Puji Tuhan, dan akhirnya imannya bangkit dan dia terus ikut Mesbah Doa, saudara, terus mendengarkan firman, imannya mulai bertumbuh, hidupnya mulai diubahkan, mulai bisa mengasihi, ya mulai bisa mengontrol diri. Dan apa yang terjadi? Ya ketika firman itu, firman kehidupan itu kita dengar, lalu roh kita dihidupkan kembali, iman kita dibangkitkan, maka segala sesuatu dapat terjadi, saudara ya. Kita mendengar kesaksian yang sangat luar biasa hari ini. Terima kasih Bapak, siapa tadi, Bapak Wilson ya dari Surabaya. Tuhan memberkati kesaksiannya, Tuhan memberkati Bapak juga ya, kesembuhan yang sempurna boleh terus Bapak alami, bahkan ya di dalam usaha pekerjaan Bapak terus diberkati Tuhan. Puji Tuhan saudara ya, segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Iya, kemarin kita sudah membaca saudara bagaimana ya bumi dibinasakan oleh air bah saudara ya. Lalu kita melihat di sana ya Tuhan menurunkan hujan yang tidak berhenti-berhenti saudara. Ya, dan kita sudah membaca di sana ketika ya Tuhan berfirman ya untuk binatang-binatang segala jenis burung ya masuk ya ke dalam bahtera Nuh, dan akhirnya pintu itu ditutup oleh Tuhan. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi, air turun. Ya, dan kemarin di sana dikatakan saudara bahwa selama ya 40 hari air bah itu, air hujan itu, dan juga lautan, mata air lautan Samudra Raya terbuka. Air yang sangat hebat bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupi ya. Hanyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit tertutup oleh air sampai 15 hasta. Lalu matilah binasa segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, semuanya matilah saudara. Dikatakan matilah segala yang hidup. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada. Segala yang di muka bumi, ya baik manusia maupun hewan, binatang melata dan burung di udara, dan semua dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. 150 hari itu hampir 6 bulan saudara ya. 5 bulan ya, jadi air itu belum surut sampai 150 hari. Bayangkan saudara, banjir selama 5 bulan terjadi ya, dan kita melihat akhirnya ya terjadi bencana itu, mati semua yang ada di dalamnya saudara. Kita lanjut sekarang Kejadian pasal yang ke-8, air bah surut.
Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan dihentikanlah hujan lebat dari langit. Tuhanlah yang berkuasa menghentikan menghentikan hujan, menghentikan mata air yang terbuka. Tuhan yang berkuasa untuk menghentikan segala yang terjadi, saudara ya. Dan kita melihat di sini hanya Tuhan yang sanggup. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit, dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, lalu berhenti, saudara. Ayat yang ketiga dikatakan, dan makin surutlah air dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Tuhan membuat air itu menjadi surut dalam waktu 150 hari. Ayat 4. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat, saudara ya. Ayat 5, sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Akhirnya bahtera kapal yang dinaiki Nuh itu terkandas di pegunungan Ararat. Ya, lalu mulai nampak puncak-puncak gunung karena air terus surut dibuat oleh Tuhan, saudara. Ya. Lalu akhirnya dikatakan di sana, sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering di atas bumi. Ayat yang ke-8, kemudian dilepaskannya lah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Ayat 9, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, dikatakan ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ayat yang ke-10, ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Ya, saudara, kita melihat di sini secara berkala Nuh mengirim burung keluar untuk menguji, dan melihat apakah bumi sudah kering. Tetapi Nuh tidak keluar dari bahtera sebelum Allah menyuruhnya. Jadi Nuh hanya mengirim burung, saudara, untuk melihat keadaan di luar apakah sudah kering. Nuh sendiri tidak berani keluar bahtera sebelum Tuhan yang berfirman dan menyuruh Nuh keluar. Nuh menantikan waktu Tuhan sampai Tuhan menyuruh, Allah tahu bahwa walaupun air sudah tidak ada, namun bumi belum cukup kering bagi Nuh dan keluarganya untuk dapat pergi keluar. Ya, saudara bisa bayangkan kalau habis banjir itu kan saudara masih becek di mana-mana, masih ada genangan air. Ya, jadi Tuhan tahu Nuh belum disuruh keluar dari bahtera itu, saudara ya. Jadi betapa besar kesabaran yang ditunjukkan oleh Nuh, khususnya setelah menghabiskan sepanjang tahun di dalam bahtera itu, saudara ya. Bayangkan kita seperti Nuh harus mempercayakan kepada Allah untuk memberi kita juga kesabaran untuk menunggu waktu-waktu Tuhan di masa-masa yang sulit dan ketika kita harus menunggu untuk beberapa waktunya lamanya. Saya yakin mungkin Nuh udah kepengen banget kapan turun dari bahtera ini. Bayangkan terapung-apung, saudara, tidak melihat kehidupan alam di sekelilingnya. Tapi Nuh tidak gegabah, dia menunggu waktu Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh dia turun, barulah dia turun. Dan itu dibutuhkan penguasaan diri yang luar biasa. Nuh mengirim burung merpati, saudara. Akhirnya burung itu pergi dan dia datang balik kepada Nuh membawa daun zaitun yang segar. Dari situlah Nuh tahu bahwa sudah tidak ada air, sudah berkurang air di atas bumi. Ayat 12, selanjutnya ditunggunya pada pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya.
13, dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering, saudara ya. Nuh melihat sudah mulai kering. Ayat 14, dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Ayat 15, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan juga istrinya dan istri anak-anaknya. Ayat 19, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu dipersembahkannya korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, ya, apa yang membuat Tuhan itu berkenan kepada Nuh? Ketika Nuh keluar dari bahtera, dia mengambil beberapa ekor dari binatang yang tidak haram dan dipersembahkannya sebagai korban kepada Tuhan. Nuh mendirikan mezbah, perhatikan. Ya, ketika Nuh mendirikan mezbah, mempersembahkan persembahan, ya Tuhan mencium itu sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Zaman sekarang kita sudah tidak lagi mempersembahkan korban bakaran seperti kambing, domba, lembu. Tetapi setiap malam kita membangun mezbah, yaitu mezbah doa. Apa yang menjadi persembahan kita kepada Tuhan? Yang pertama hidup yang kudus, yang kedua pujian penyembahan kita itu adalah dupa yang naik kepada Tuhan dan bisa menjadi dupa yang berbau harum bagi Tuhan. Itu penyembahan dan pujian kita. Karena itu kalau saudara nyanyi dengan benar, dengan sikap hati yang murni di hadapan Tuhan. Ya, lalu Nuh membakar korban dan Tuhan mencium harum persembahan itu di hadapan Tuhan karena Nuh seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, lalu ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, ya Tuhan berkata di dalam hatinya, dikatakan di sana, ya aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia, bahkan sekalipun yang mereka lakukan itu jahat. Ya, yang ditimbulkan hatinya mereka itu jahat, tapi Tuhan bilang dia tidak akan pernah lagi menghukum bumi seperti dia menghukum dengan cara air bah itu. Karena seluruh bumi musnah. Saudara, kita tahu sekarang juga perang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Ya, sangat mengerikan ketika saya melihat bom yang berjatuhan sehingga terjadi ledakan di mana-mana di kota Ukraina. Itu kematian massal terjadi. Saudara, mari kita berdoa. Tanda-tanda zaman di depan mata kita semua sudah terjadi. Engkau akan mendengar deru perang. Ya, engkau akan mendengar gempa bumi dan lain sebagainya. Ya, itu adalah pertanda bahwa kesudahan zaman akan segera tiba. Tapi semuanya itu belum akan benar-benar terjadi sebelum Injil kerajaan ini diberitakan sampai ke seluruh dunia. Lewat media sosial hari-hari ini Injil kerajaan sedang diberitakan sampai ke seluruh dunia. Karena itu mari kita terus bersiap-siap.
Ya, jangan tunggu murka Tuhan datang baru kita bertobat. Selama Tuhan beri kita waktu untuk bertobat, mari kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Iya, kita akan merenungkan firman ini saudara. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau Tuhan yang masih memberikan kami kesempatan untuk sama-sama beribadah, bersama-sama ada di mezbah doa Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan untuk membawa pujian penyembahan kami, memberi hati kami bagi Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang terus melayakkan kami, keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak untuk hidup layak dan hidup takut akan Tuhan. Di tengah-tengah zaman yang sudah terus berubah ini, mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan Engkau, yang mengejar perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Bapa Engkau sendiri Tuhan yang akan terus menyertai bahkan keluarga besar kami Tuhan. Kalau ada yang belum mengenal Engkau, biar Engkau jamah dan lawat. Selamatkan keluarga besar kami, orang tua, oma, opa, kakek, nenek kami di usia senja mereka, bahkan para single parent Tuhan. Engkau terus menyertai dan memberkati. Engkau berikan kesembuhan bagi setiap mereka yang sakit, yang hari-hari ini sedang terbaring sakit. Dalam nama Yesus kesembuhan boleh terjadi, supaya kami memiliki hidup yang sehat, dan hidup kami ini kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan berkati juga Bapa untuk seluruh anak-anak-Mu Bapa yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, tekanan hidup, ekonomi, masalah keuangan, hutang piutang, yang sedang menjual aset. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan agar hidup kami boleh sungguh-sungguh mengalami segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah gagal dalam menepati janji-Mu. Berkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan dosa-dosa Tuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, game online, yang terikat dengan judi online, yang terikat dengan segala macam hal yang tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau bebaskan dan lepaskan setiap anak-anak-Mu Bapa. Biarlah Tuhan anugerah-Mu turun bagi setiap mereka yang ketakutan, khawatir, cemas, sehingga mendatangkan penyakit, asam lambung dan lain sebagainya. Kami tolak, patahkan, hancurkan. Yang terikat dengan kepahitan, amarah, kebencian, kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau juga terus memberkati Bapa. Untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dan mereka boleh mendapatkan keturunan ilahi. Berkati yang berkekurangan, Tuhan mencukupi. Bahkan berdoa bagi seluruh rakyat yang ada di bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati dan mengampuni bangsa ini. Jagai bangsa kami, jauhkan dari segala bencana, jauhkan dari segala pertikaian, pemberontakan, peperangan. Tuhan tolong anugerah-Mu melimpah atas bangsa kami. Turunlah kiranya berkat, rahmat, bahkan hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawat rakyatnya, lawat Tuhan tanah buminya dilawat oleh Tuhan. Bahkan pemerintahnya, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan yang menjagai bangsa kami dalam keamanan di dalam Engkau ya Bapa. Ampuni bangsa ini, lawat bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyertai bahkan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus ada Tuhan, berdiri bagi bangsa dan kotanya. Tuhan juga yang menjagai dan melawat. Kami percaya anugerah Tuhan tercurah bagi setiap bangsa-bangsa. Di tengah masa pandemi ini kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Tiba saatnya kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.